semua, perkenalkan nama saya Christina Nadia dengan NPM 210402080007. Saya mahasiswa semester 6 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pembinaan koleksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pengelolaan bahan perpustakaan. Apa sih itu pengelolaan bahan perpustakaan? Nah, pengelolaan bahan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan pokok di perpustakaan. Setiap bahan perpustakaan, baik berupa buku maupun non-buku, yang masuk ke perpustakaan wajib diolah dengan menggunakan sistem baku secara profesional agar koleksi yang telah tersusun pada rak dapat ditemukan kembali secara cepat dan tepat melalui alat telusur berupa katalog. Nah, di mana pengelolaan bahan perpustakaan ini memudahkan kita untuk mencari buku yang akan kita baca atau sumber dari buku yang ingin kita cari sumbernya. Nah, di mana pada Undang-Undang Nomor 43 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 2007 tentang perpustakaan menyatakan bahwa koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Nah, di mana di sini beberapa buku itu akan disusun sesuai dari rak-rak tertentu. Nah, yang kedua, apa sih itu pengkatalogan? Nah, pengkatalogan merupakan pekerjaan profesional. Maksudnya di mana harus dikerjakan oleh orang yang memiliki keahlian untuk pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, perpustakawan ahli pengkatalogan terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu pengkatalogan subjek dan pengkatalogan deskriptif. Apa sih itu pengkatalogan subjek? Nah, pengkatalogan subjek adalah pengkatalogan atau pengelompokan buku berdasarkan subjek atau isi bahan perpustakaan yang bersangkutan. Dengan dasar ini, maka bahan perpustakaan yang subjektif sama akan berdekatan atau berada pada rak yang sama apapun bentuk bahan perpustakaan tersebut. Bila subjeknya telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan nomor klasifikasi yang tepat untuk subjek tersebut. Berdasarkan sistem klasifikasi yang digunakan, pada umumnya menggunakan sistem klasifikasi persepuluhan Dewey atau DDC, Dewey Decimal Classification. Dengan demikian, klasifikasi ini berguna untuk mempermudah penggunaan maupun pustakawan dalam penelusuran informasi atau pencarian bahan perpustakaan di rak. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, pengkatalogan subjektif ini berfungsi untuk memberi subjek pada buku-buku tertentu supaya mempermudah pembaca, ilmuwan, atau perpustakawan untuk memilah buku yang ingin. Kedua, yaitu pengkatalogan deskriptif. Apa sih itu pengkatalogan deskriptif? Pengkatalogan deskriptif adalah proses pembuatan deskripsi di biografi dengan menggunakan standar pengkatalogan AACR
2. Anglo-American Catalog Rules 2 edition atau RDA, Research Description dan Essence. Kedua-duanya dapat digunakan di perpustakaan manapun, walaupun pada saat ini para perpustakawan cenderung menggunakan RDA dengan alasan lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk semua bahan perpustakaan. Keluaran dari tahap pekerjaan ini adalah data biografi berupa kartu katalog atau OVC, Online Publication Catalog. Yang ketiga, penentuan tujuk entry. Tujuk atau heading merupakan nama, istilah atau frase yang berfungsi sebagai titik temu cantum access point biografi dalam katalog. Ada dua cara dalam menentukan tanjung entry, yaitu tanjung entry utama TEU pada dasarnya ditentukan pada penggarang yang bertanggung jawab terhadap isi intelektual suatu karya. Jika tidak ada pengarang, judul dapat dijadikan tajuk entry utama. Tajuk entry tambahan TET adalah tajuk entry yang merupakan tambahan pada tajuk entry utama. Pada katalog TET dapat berupa nama orang, nama dan koperasi, judul dan judul seri. Nah, di mana pengatalogan ini berfungsi untuk mempermudah para perpustakawan mengentry buku-buku dari berbagai sumber dengan menggunakan tajuk entry utama dan tajuk entry tambahan. Analisis subjektif. Analisis subjek adalah kegiatan menelaah, meneliti, atau mengkaji suatu bahan, pustaka atau informasi untuk dikelompokkan ke dalam subjek atau disiplin ilmu. Tentu analisis subjek bertujuan untuk memudahkan pemustaka untuk menemukan sumber informasi yang ia perlukan. Namun pada sedikit perpustakaan dalam menentukan sebuah subjek, suatu bahan pustaka yang kurang tepat sehingga dapat mengubah pula pengelolaan yang ada di sistem klasifikasi DDC. Perbedaannya penggolongan di klasifikasi DDC ini juga berpengaruh ke dalam kegiatan temu kembali informasi oleh para permustaka. Subjek adalah topik yang merupakan kandungan informasi atau konten dalam buku, pita video, dan bentuk rekaman lainnya yang terdapat pada koleksi perpustakaan. Sedangkan analisis subjek adalah kegiatan menelaah, meneliti, atau mengkaji suatu bahan perpustakaan atau informasi untuk dikelompokkan ke dalam subjek atau disiplin ilmu tertentu. Dalam penentuan suatu subjek sebuah bahan perpustakaan diperlukan ketelitian dan pengetahuan mengenai hubungan dari setiap ilmu pengetahuan yang ada. Nah, itu adalah penjelasan dari analisis subjek, di mana analisis subjek diperuntukkan untuk menganalisis sebuah informasi yang ada dalam konten atau buku yang bersifat informasi. Sedangkan analisis subjek adalah topik yang merupakan kandungan informasi. Nah, dari subjek akan dianalisis. Nah, analisisnya itu dapat berupa buku maupun konten. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya
Mohon maaf, terima kasih, dan selamat pagi. Dadah.